teringat kepada satu kisah dalam hadis Nabi ketika ada seorang pembunuh yang membunuh orang 99, yang menurut logika itu sudah jahatnya orang jahat. Membunuh satu orang saja tidak akan berhenti dalam hidup ini diingat, bagaimana kalau 99 orang. Tapi dengan kesungguhan taubat yang dia ingin lakukan, Allah ampuni, Allah ampuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jemaah yang dirahmati Allah, saat ini kita akan sampaikan tentang salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'labah Al-Khusani. Abu Sa'labah Al-Khusani ini sahabat yang meninggal dunia dalam posisi sujud. Semua kita berharap bahwa meninggalnya kita nanti dalam keadaan husnul khotimah. Keadaan dan kondisi apapun, yang terpenting adalah berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Tarikh Damasik itu Ibnu Asakir memberi kesaksian tentang wafatnya Abu Sa'labah ini. Begitupun juga murid dari Abu Sa'labah yang bernama Abu Zahiriyah. Dia pernah mengatakan memang dulu gurunya ini, Abu Sa'labah ini, pernah berkata, aku kalau bisa berharap meninggal dalam keadaan tidak seperti umumnya orang meninggal. Dan ternyata Abu Sa'labah Al-Khusani ini meninggal dalam keadaan posisi sujud. Dan itu diceritakan di Tarikh Damasik itu. Fabainama huwa yusalli fi jawfil laili kubida wa huwa sajidun fara'at ibnatuhu anna abaha qad mata fastaiqadat fazza'atan fanadat ummaha aina abi qalat fi musalla fanadathu falam yujibha fa'ambathu fawajadathu sajidan faharrakathu wa waqa'a li janbihi mayyitan. Ketika Abu Sa'labah salat di tengah malam, pada waktu yang bersamaan anak perempuannya itu bermimpi ayahnya itu meninggal. Nah, lalu kemudian anak perempuannya ini segera bangun dari tidurnya, lalu kemudian bertanya kepada ibunya, "Di mana ayah? Di mana ayah?" Lalu ibunya menjawab, "Ayahmu di musalla." Jadi di rumah itu ada tempat untuk sholat ya. Jadi musalla di rumah itu ada, dan kata ibunya, "Ayahmu sedang sholat di sana." Karena anak perempuannya ini bermimpi ayahnya meninggal. Nah, lalu kemudian anak ini memanggil ayahnya, memanggil Abu Sa'labah itu. Saat dipanggil Abu Sa'labah itu kok tidak menyaut gitu, dan dilihat ayahnya sedang dalam keadaan sujud. Lalu kemudian digerak-gerakkan ayah gitu. Ternyata Abu Sa'labah ini sudah dalam kondisi meninggal dunia. Jemaah yang dirahmati Allah, Abu Sa'labah ini sahabat Nabi yang pernah dipuji keilmuannya,
dan kesungguhannya dalam belajar itu oleh baginda Nabi, dan meninggal atau wafat pada tahun ke-75 Hijriah. Itu berada di posisi kepemimpinan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Menurut Abu Nuaim, Abu Sa'labah ini hampir tiap malam itu suka bertafakkur, jadi melihat alam, kemudian selesai bertafakkur itu biasanya suka sholat setelah itu. Itu kebiasaan dari Abu Sa'labah, jadi suka bertafakkur malam hari melihat tentang alam, lalu kemudian dia sholat. Artinya dia suka, termasuk orang yang suka bersujud pada Allah. Nah, Abu Sa'labah ini nama aslinya adalah Jursum bin Ali. Masuk Islam pada tahun ke-6 Hijriah. Dan saat kemudian masuk Islam itu berada pada posisi saat Nabi SAW sedang mau perang Hunain. Tapi ada juga yang berpendapat pada saat mau perang Khaybar. Dan ketika dia masuk Islam, banyak juga orang-orang yang kemudian ikut masuk Islam. Bahkan Nabi pun mengenal ini sahabat yang kemudian suka semangat dalam menimba ilmu itu, dan bahkan disebut sebagai ulamanya di tengah sahabat. Dan Abu Sa'labah Al-Husaini ini juga meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti sahabat yang lain seperti Abu Ubaidah dan Mu'ad bin Jabal. Nah, keistimewaan Abu Sa'labah ini sering bertanya tentang hal-hal penting dan pengalaman pribadinya, sehingga kemudian Nabi SAW pun memberikan pujian dan kabar gembira kepada Abu Sa'labah ini. Ada yang menarik yang disampaikan oleh Ibnu Dinar itu, mengomentari akhlak baik dari Abu Sa'labah ini. Beliau menyatakan begini, Ibnu Dinar itu menggambarkan akhlaknya Abu Sa'labah ini. Dulu jika orang berilmu itu bertemu dengan orang yang lebih alim, maka dia akan menambah ilmunya dengan bertanya. Jadi kalau ketemu dengan orang yang lebih alim, dia ambil kesempatan itu untuk bertanya. Kalau ilmunya dirasa itu selevel, maka orang dulu itu suka mengajak diskusi. Tapi kalau bertemu dengan orang yang ilmunya lebih rendah, tidak sombong. Dan itu kepribadian dari Abu Sa'labah. Berbeda dengan orang yang hari ini, kata Ibnu Dinar itu, berbeda dengan orang alim hari ini. Kalau dia bertemu dengan orang yang lebih alim, dia cuek aja gitu. Dia cuek aja, jaim gitu. Nah, kalau bertemu dengan yang selevel, tidak mau ngajak bicara, lebih lagi. Tapi kalau dia bertemu dengan orang yang lebih bodoh atau lebih rendah, sombongnya dan angkuhnya. Sehingga kemudian gambaran dari Ibnu Dinar ini mengomentari akhlak dari Abu Sa'labah ini luar biasa. Jadi kalau bertemu dengan orang yang lebih alim, lebih pintar, dia bertanya, menunjukkan bahwa dia tawadhu, butuh ilmu. Tapi kalau selevel itu ya ngajak diskusi. Dan kalau bertemu dengan orang yang lebih rendah ilmunya, maka dia tidak sombong, artinya dia bisa beradaptasi dan tidak menunjukkan kecongkakan. Dan ini adalah bagian dari akhlak yang kadang-kadang, kata Ibnu Dinar itu, berbeda dengan orang alim hari ini yang ketika bertemu dengan orang yang lebih pintar dia mengabaikan, sehingga seolah-olah dia tidak butuh ilmu karena dia sudah pintar gitu. Dan kalau selevel nggak mau duduk bareng gitu, tidak mau ngajak bicara.
Tapi kalau bersama dengan orang yang lebih rendah ilmunya, maka dia menunjukkan kesombongan dan keangkuhannya. Jemaah yang dirahmati Allah, belajar dari sesuatu yang luar biasa itu. Sahabat Nabi yang wafat dalam kondisi saat sujud itu, ini menjadi menarik tentang masalah sujud, ya. Karena memang bumi ini akan menjadi saksi bagi orang-orang yang bersujud pada Allah. Al-Auza'i itu berkata, atau Al-Khurasani berkata, ma min abdin yasjudu lillahi sajadatan fi buq'atin min buqa'il ardi illa syahidat lahu yaumal qiyamah wa bakat alaihi yauma yamut. Tidaklah seorang hamba bersujud kepada Allah dengan satu kali sujud di suatu tempat di muka bumi ini, kecuali pada hari kiamat nanti bumi itu akan menjadi saksi untuk dirinya, dan bumi itu akan menangisi pada hari kematiannya. Itu di Sifatus Sofiyah, ya, tentang apa yang disampaikan oleh Al-Auza'i. Jadi makanya salah satu kebiasaan sunnah Nabi yang kemudian mengejembatani sebuah ayat bahwa nanti akan menjadi saksi, orang salat fardu itu nanti kalau salat sunnahnya pindah tempat biar akan menjadi banyak saksi nanti, karena Allah akan membanggakan orang-orang yang bersujud kepadanya itu. Al-Hasan berkata, idza nama al-abdu sajidan bahallahu bil malaikah yaqul unduru ila abdi ya'buduni wa ruhuhu indi wa huwa sajidun. Apabila seorang hamba tertidur dalam keadaan bersujud, Allah akan membangga-banggakannya di hadapan para malaikat. Dia berfirman, lihatlah hambaku itu, dia tengah beribadah kepadaku dan ruhnya berada di sisiku, sedangkan dia dalam keadaan sujud. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala senang kepada orang-orang yang kemudian suka bersujud ini. Ada banyak sebenarnya di antara beberapa orang yang meninggal dalam posisi sujud ini, ya. Kisah yang kemudian disampaikan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Ahmad, seorang ulama dari Arab Saudi, itu pernah bercerita tentang kisah nyata di Abha, itu ibu kota provinsi Asir di Arab Saudi, tentang kehidupan seorang perempuan yang dia suka memilih melaksanakan salat di awal waktu. Ada seorang perempuan masih gadis itu, dia suka salat itu di awal waktu. Nah, ketika suatu waktu anak perempuan ini siap menjadi manten, maka tentu kalau kebiasaan siap menjadi manten itu diberi hiasan, di make up, berdandan. Nah, ketika dia berdandan sehabis maghrib itu, lalu sudah separuh itu dandanannya sudah separuh, lalu kemudian menjelang sholat isya dia minta berhenti karena dia akan wudhu sholat isya, dan itu menjadi kebiasaan dia sholat di awal waktu. Tentu kemudian orang-orang marah, termasuk ibunya. Sudahlah, nah ini kan cuma sekali aja gitu. Ibu marah ini, kamu baru berdandan seperti itu sudah cantik-cantik gitu. Tapi perempuan ini kemudian menjawab, demi Allah, aku tidak akan pergi dari ruangan ini sebelum sholat, Bu, gitu. Dan ibu harus tahu bahwa tidak ada kepatuhan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah. Lalu kemudian ibunya berkata, ya tapi kan malu nanti kamu nanti tidak cantik lagi gitu. Dan nanti kamu akan diolok-olok, gimana manten kok kayak gitu. Maka kemudian anak perempuan ini menyatakan, apa ibu takut aku tidak terlihat cantik di mata makhluk
atau di mata manusia, bagaimana dengan penciptaku Allah yang aku takuti adalah dengan sebab aku kemudian tidak salat, aku tidak tampak cantik di hadapannya. Maka karena dia maksa lalu kemudian terus berwudu, make upnya tentu terbasuh pada waktu itu. Nah saat kemudian dia salat akhirnya dibiarkan, tapi kemudian saat sujud di rakaat kedua itu, ketika dia sujud kemudian dia tidak bangun lagi, dia meninggal dalam keadaan berada dalam posisi sujud dalam ketaatan kepada Allah. Dan ini cerita real, fakta yang kemudian disampaikan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Ahmad itu dalam satu kesempatan ketika beliau berceramah itu. Ada juga cerita yang kemudian seperti 2 hari orang yang bertaubat itu, cerita dari ulama kondang dari Arab Saudi, Gharam Al-Bishri itu. Dia bercerita tentang seorang perempuan yang kerjanya dia senang-senang aja kemana-mana, keliling-keliling dunia gitu, karena dia orang kaya mampu ya. Dia sering healing. Nah kok ternyata sebelum meninggal dia tiba-tiba berada dalam posisi ingin bertobat kepada Allah ya. Dia tahu bahwa hidupnya itu tidak lama, Allah beri hidayah itu. Sebelum meninggal dia kemudian bertobat, menangis, dan luar biasanya ketika sebelum meninggal dunia itu, saat salat malam itu dia menangis, lalu kemudian bertobat kepada Allah dengan sungguh-sungguh dalam keadaan sujud, dan dia meninggal dalam keadaan sujud. Teringat kepada satu kisah dalam hadis Nabi ketika ada seorang pembunuh yang membunuh orang 99, yang menurut logika itu sudah jahatnya orang jahat. Membunuh satu orang saja tidak akan berhenti dalam hidup ini diingat, bagaimana kalau 99 orang. Tapi dengan kesungguhan taubat yang dia ingin lakukan, Allah ampuni. Allah ampuni. Perempuan ini yang kemudian healing saja pekerjaannya, tapi di akhir hidupnya dia bagus. Itulah kenapa kemudian kita tidak boleh mencela orang, merendahkan orang, atau menjustifikasi orang itu udah jahat terakhir, karena bisa jadi di akhir hidupnya Allah berikan hidayah dan Allah ampuni. Dan ternyata perempuan ini menurut Gharam Al-Bishri itu, seorang ulama Mesir itu, ketika bercerita dia mati dalam keadaan sujud. Ada perkataan dari Habib bin Abi Sabit itu, "Man wada'a jabinahu lillahi ta'ala faqad bari'a minal kibr." Siapa yang meletakkan dahinya untuk Allah semata, sungguh dia telah berlepas diri dari kesombongan. Jadi orang-orang yang suka sujud itu karena Allah betul, maka dia tidak akan menjadi orang sombong dalam kehidupannya. Kenapa? Karena memang sujud itu adalah bentuk kedudukan seorang hamba, bentuk ketundukan seorang hamba di hadapan Allah. Ketika seorang hamba itu meletakkan anggota tubuhnya yang paling mulia, kepalanya ke tanah, untuk kemudian dihadapkan kepada Rabb-Nya yang maha tinggi, di mana posisi yang paling rendah itu adalah merendahkan di hadapan diri di maha agung ya. Jadi sombong itu akan hilang ketika kita kemudian suka bersujud karena Allah. Jadi posisi anggota tubuh yang paling mulia itu sudah ditaruh di bawah. Jadi bayangkan kalau bapak kemudian tidak menganggap kepala itu sebagai sesuatu yang luar biasa, ada orang yang jawilin kepala bapak itu, pasti marah kita. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita memang melihat posisi sujud ini, kita akan bercerita nanti ya. Pertama, sujud itu adalah amalan yang paling
disukai oleh Allah dari hamba-hambanya, itu sujud. Karena simbol ketundukan yang paling tinggi seorang hamba itu adalah sujud. Riwayat dari Sauban radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bi kasratis sujud, fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha daraja wa hatta anka biha khati'atan." Rawahu Muslim. Hendaklah kamu, kata Nabi, memperbanyak sujud kepada Allah, karena tidaklah kamu bersujud kepada Allah dengan satu kali sujud, melainkan Allah akan mengangkatmu satu derajat dengannya dan menghapuskan dosa darimu dengan sujud itu. Sebagian salaf berkata, ma min khaslatin ahabba ilallah an takuna fil abdi ba'da hubbi liqa'illah min kasratis sujud. Tidak ada sebuah kebiasaan yang dilakukan seorang hamba yang lebih disukai Allah setelah kecintaannya bertemu dengannya nanti dibandingkan dengan banyaknya sujud, ya. Jadi kalau Gus Baha itu sampai menyatakan luar biasanya seorang hamba itu bisa sujud, sampai kemudian diceritakan ketika orang sudah di surga itu tidak ada kenikmatan lagi, kenikmatannya sebuah nikmat saja. Tapi kenikmatan seorang hamba itu ketika dia bisa untuk sujud, bisa untuk sujud. Nanti kalau sudah kena sakit tidak bisa sujud itu. Jadi amalan yang paling disukai Allah itu adalah posisi atau dalam kondisi sujud itu. Nah, sujud ini diperbanyak, ya, akan menjadi teman dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Salah satunya adalah karena dia suka sujud itu. Ada riwayat yang sering saya sampaikan itu juga ketika berbicara tentang bisakah kita bersama dengan baginda Nabi di surga yang paling tinggi itu, ya. Bisakah kita bersanding atau bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di surga? Karena surga itu kan punya derajat, punya tingkatan-tingkatan. Jadi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pasti ada di surga yang paling tinggi. Nah, ada kerinduan untuk bertemu dengan Nabi. Bisakah kemudian bisa bertemu dengan Nabi di surga? Maka kalau berdasarkan riwayat dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami itu, ketika Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami itu bercerita, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ataituhu bi wudu'ihi wa hajatihi faqala li sal faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah qala aw ghairu dhalik qultu huwa dhak ya Rasulullah qala fa inni ala nafsika bi kasratis sujud. Jadi Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami itu pernah bercerita, ketika aku bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah berada dalam posisi bersama dengan Nabi, maka lalu kemudian aku penuhi apa yang menjadi hajat dia, aku penuhi apa yang menjadi hajat beliau, wuduknya, apa keperluan beliau. Setelah semuanya aku bantu, kata Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, lalu Nabi menawarkan pada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini, kamu minta apa? Kamu minta apa gitu. Jadi karena saking baiknya, biasalah kalau misalnya majikan itu ketemu ada orang itu kemudian ditanya, kamu minta apa? Lalu kemudian Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami itu menyatakan, saya cuma pingin bersama engkau ya Rasulullah di surga. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dimintai oleh Rabi'ah al-Ka'ab ketika ditawari, kamu minta apa? Maka lalu dijawab, aku pingin bersama engkau di surga. Inilah kenapa kemudian ketika itu ditawarkan lagi, selain itu kata Nabi, cukup itu saja ya Rasulullah, saya pokoknya pingin bersama engkau nanti di surga. Sehingga kemudian Ibnu Qayyim itu menyatakan kalau pingin tahu orang yang zuhud itu adalah belajar kepada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini. Kenapa? Karena ketika ditawarkan lagi oleh baginda Nabi itu, kamu minta apa lagi gitu kan, majikan gitu,
Lalu kemudian kalau dalam bahasa kita itu kalau majikan ada dibantu-bantu, karena dia sudah bantu gitu kan, ada rasa empati yang luar biasa. Bana minta apa? Bana minta apa? Ya, kalau bisa aku bisa bersama dengan engkau ya Rasulullah di surga. Cuma itu kata Nabi. Ada lagi yang lain? Tidak, cuma itu saja ya Rasulullah. Baru kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fa'inni ala nafsika bikasrati, maka bantu aku untuk memenuhi keinginanmu untuk bisa bersanding denganku itu nanti dengan memperbanyak zuhud, memperbanyak sujud. Nah, inilah bagian-bagian yang kemudian kenapa kemudian sujud itu menjadi posisi atau kedudukan hamba yang utama, karena memang saat itu kehormatan dirinya sudah dia jatuhkan di hadapan Rabb itu. Kita mungkin ingat bagaimana kemudian iblis itu diusir dari surga itu karena tidak mau bersujud. Sedangkan nanti orang-orang kafir itu di akhirat itu baru sadar tentang keutamaan sujud itu, lalu mereka mau sujud, tapi setiap mau sujud roboh gitu. Jadi setiap mau sujud itu roboh, jadi tidak bisa sujud lagi. Nah, kemudian yang ketiga, orang yang bersujud itu berada pada kondisi yang paling dekat kepada Allah. Sujud itu merupakan wasilah yang sangat penting untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'aksirud du'a. Jadi keadaan atau kondisi seorang hamba yang paling dekat dengan Allah itu adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah berdoa dalam sujud itu. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau sampai ada gambaran Nabi pernah sujud yang hampir sebanding dengan berdiri, saat berdiri itu artinya apa yang dilakukan pada saat sujud tentu memperbanyak doa itu. Memperbanyak doa. Dan kemudian doa yang dipanjatkan saat sujud itu lebih layak untuk dikabulkan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inni nuhitu an aqra'ul Qur'an raki'an aw sajidan fa ammar ruku' fa'azzimu fihi ar-rabb azza wa jalla wa amma sujud fajtahidu fid du'a faqaminun ayyustajaba lakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah sesungguhnya aku dilarang untuk membaca Al-Qur'an saat ruku dan sujud. Adapun saat ruku maka agungkanlah Rabb azza wa jalla. Sedangkan saat sujud maka bersungguh-sungguhlah kamu meminta, kamu berdoa, karena saat itu sangat layak untuk dikabulkan untuk kalian. Hadis riwayat Muslim. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memang posisi ruku dan sujud itu. Saat ruku maka sukalah mengagungkan Allah. Perbanyaklah tasbih, membaca tasbih, mengagungkan Allah. Dan pada saat sujud, di samping mengagungkan Allah, maka bersungguh-sungguhlah kamu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka posisi sujud ini kadang-kadang memang banyak dilakukan untuk berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya adalah ketika bermohon agar hisab kita diringankan oleh Allah dalam kondisi sujud. Jadi ketika membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau subhana rabbiyal a'la, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli, lalu kita kemudian berdoa pada Allah. Di antara doa-doa yang kita panjatkan setelah mengagungkan Allah pada saat sujud itu berdoa, Allahumma hasibni hisaba yasira, ya Allah hisablah aku nanti pada saat persidangan di akhirat dengan hisab yang ringan. Jadi kita bermohon dalam posisi sujud itu. Nah, kemudian wajah orang yang bersujud pada Allah itu akan bercahaya pada hari kiamat. Di dalam Quran surat Al-Fat ayat 29, saat Mujahid membaca ayat
simahum fi wujuhim min asaris sujud, ya. Jadi tanda-tanda mereka tampak pada wajah mereka dari bekas sujud, ya. Mujahid itu berkata, bayadu wujuhim yaumal qiyamah bikasrati sujudihim kana fid dunya. Jadi wajah-wajah orang nanti itu akan bercahaya pada hari kiamat karena posisi banyaknya dia sujud pada saat di dunia. Nah, tadi saya sampaikan, bersyukurlah kepada Allah. Bersyukurlah kepada Allah selama kita masih bisa sujud. Karena nanti mungkin suatu saat kita sulit untuk sujud karena udah sakit. Jadi kalau sudah sakit di ranjang, itu tidak bisa sujud lagi, tidak bisa sujud lagi. Maka berbahagialah, bersyukurlah kepada Allah. Kalau kita masih bisa sujud, maka perbanyaklah sujud, salat. Karena suatu saat mungkin ketika kita sudah sakit, cuma berbaring saja, kita tidak bisa lagi untuk bersujud. Padahal nikmat sujud itu luar biasa. Tadi saya sampaikan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga di dalam ayat Al-Qur'an itu disebutkan, orang kafir itu nanti di akhirat, orang kafir itu nanti di akhirat seperti robot. Seperti robot. Karena tahu keutamaan sujud itu, baru dia mau sujud kepada Allah, mengakui itu. Tapi setiap kali orang kafir itu mau sujud, roboh terus, tidak bisa sujud, seperti robot. Jadi kaku gitu, mau sujud jatuh, tidak bisa. Jadi berbahagialah, bersyukurlah pada Allah kalau masih bisa sujud. Karena pada titik tertentu mungkin kita nanti akan sakit dan tidak bisa sujud. Sama seperti yang dikatakan oleh Abu Darda itu di kitab Az-Zuhud itu, ungkapan dari Abu Darda menyatakan begini, laula salasun la ahbabtu an akuna fi batnil ardi la ala dhahriya laula ikhwanun li ya'tuni yantakuma tayyibal kalam kama yuntaqa tayyibus sama au aghfar wajhi sajidan lillah azza wa jalla au ghadwatun au rauhatun fi sabilillah azza wa jalla. Katanya Abu Darda, dia mengatakan begini, kalau tidak karena tiga hal ini, aku lebih suka mati saja, aku lebih suka di perut bumi daripada di atas bumi. Jadi kalau tidak karena tiga hal ini, aku kok merasa lebih baik di perut bumi saja, atau lebih baik mati saja daripada jalan-jalan di atas bumi ini. Kalau tidak karena tiga hal itu. Karena apa? Kata beliau, yang pertama, kalau tidak karena saudara-saudaraku yang datang kepadaku untuk memilih ucapan-ucapan yang baik ketika bertemu itu, sebagaimana buah anggur. Jadi dia senang, dia masih lebih suka jalan-jalan di bumi, di atas bumi daripada kemudian mati. Tapi kalau tidak karena ini, jadi kalau ada saudara-saudaranya datang, dia mengucapkan kata-kata yang baik, memuji dia, menyanjung dia, berkata-kata yang baik, itu senang. Itu senang. Dan yang kedua, karena aku masih bisa sujud, aku bisa sujud kepada Allah, itulah yang membuat aku masih senang berada di atas bumi ini. Dan yang ketiga, karena pada waktu pagi dan sore aku bisa kemudian berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau karena tidak tiga hal itu, aku bertemu dengan saudara-saudaraku dan saudara-saudaraku itu selalu berbicara yang baik, berkata-kata yang baik, menyejukkan kata-katanya, lalu aku masih bisa bersujud, lalu kemudian aku bisa berzikir pagi dan sore. Kalau bukan karena tiga hal itu, aku merasa lebih baik berada di perut bumi saja atau mati daripada kemudian di atas bumi ini. Jadi itu apa yang disampaikan oleh Abu Darda. Salah satu diantaranya adalah aku bersyukur masih bisa sujud itu.
di mana suatu saat mungkin kalau sudah tidak bisa sujud itu akan lebih baik mati saja gitu, atau berada di perut bumi saja daripada di atas bumi. Nah jamaah yang dirahmati Allah, ternyata sujud itu tidak hanya dilakukan manusia, tapi seluruh alam semesta ini bersujud kepada Allah. Itu digambarkan di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 18. Jadi yang sujud pada Allah itu bukan cuma manusia, seluruh alam, bintang, bulan, semua makhluk Allah itu bersujud. Itu digambarkan dalam Quran surat Al-Hajj ayat 18. Alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard was-samsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu was syajaru wad dawabu wa katsirun minan nas wa katsirun haqqa 'alaihil azab wa may yuhinillahu fama lahu mim mukram innallaha yaf'alu ma yasha. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohonan, binatang-binatang yang melata dan sebagian besar manusia. Dan banyak juga di antara manusia yang telah ditetapkan azab atasnya. Dan barang siapa yang dihinakan Allah, maka tidak seorang pun yang memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa makhluk lain selain manusia itu bersujud kepada Allah. Jadi matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohonan, binatang-binatang melata dan seluruh makhluk yang ada di langit dan bumi itu bersujud kepada Allah. Cuma cara sujudnya itu tidak diketahui oleh kita. Tapi yang jelas mereka kemudian bersujud. Di tafsirnya Ibnu Katsir itu menyebutkan setiap makhluk bersujud karena keagungan Allah dalam keadaan sukarela maupun terpaksa. Sujudnya segala sesuatu itu berbeda-beda sesuai dengan jenisnya masing-masing. Ada yang menarik misalnya dalam kitab Zadul Masir itu Ibnul Jauzi memberi pendapat tentang Quran surat An-Nahl ayat 49. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard, dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang ada di langit dan di bumi. Jadi bahwa as-sajidun, pelaku sujud itu ada dua. Pertama adalah makhluk yang berakal, dan itu sujudnya bernilai ibadah. Sedangkan kedua, makhluk yang tidak berakal, sujud mereka itu merupakan penjelasan akan adanya pengaruh pemeliharaan Allah atas mereka, dan itu merupakan ketundukan yang menunjukkan bahwa dia adalah makhluk Allah. Inilah yang kemudian disampaikan oleh Ibnu Jauzi tentang sujud. Di tafsirnya Imam At-Tabari itu menukil pendapat dari Mujahid bahwa sujudnya setiap sesuatu itu adalah dengan bayangannya. Di dalam Quran surat An-Nahl ayat 48 disebutkan awalam yarau ila ma khalaqallahu min syai' yatafayya'u dhilalahu minal yamin was sama'il sujjadan lillahi wa hum dakhirun. Dan apakah mereka tidak memperhatikan segala sesuatu yang telah diciptakan Allah, yang bayangannya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri dalam keadaan sujud kepada Allah, sedang mereka itu berserah diri. Di Quran surat Ar-Ra'd ayat 15 juga disebutkan walillahi yasjudu man fis samawati wal ardh taw'an wa karha wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asal. Jadi hanya kepada Allah lah sujud, patuh segala apa yang di langit dan di bumi, baik dalam kondisi kemauan sendiri ataupun terpaksa. Dan sujud pula bayang-bayangnya di waktu pagi dan petang. Kalau setiap makhluk, setiap bayangan dari makhluk yang diciptakan Allah itu semuanya bersujud kepada Allah. Mereka tunduk pada kekuasaan Allah dan tidak mempunyai kekuasaan untuk menolaknya. Sehingga ada ulama yang menyebutkan sajadal mu'min
bidillihi lillahi ta'an wa sajadal kafir bidillihi kurha. Seorang mukmin itu bersujud kepada Allah dengan bayangannya secara sukarela, sedangkan orang kafir bersujud kepada Allah dengan bayangannya secara terpaksa. Jadi sekali lagi, sungguh bahagia kita masih bisa bersujud kepada Allah dengan kerelaan yang luar biasa, dan celaka orang-orang kafir yang kemudian dengan bayangannya itu bersujud sedang dirinya tidak mau untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu jamaah yang dirahmati Allah, kembali kepada ayat 18 surat Al-Hajj itu, bahwa matahari, bulan, semuanya bersujud kepada Allah. Hanya saja kaifiat atau tata caranya bagaimana mereka bersujud kepada Allah secara detail kita tidak mengetahui. Ada pendapat dari Syekh Ibnu Taimiyah itu dalam Majmu' Fatawanya menyatakan bahwa sujudnya segala sesuatu itu sesuai dengan perannya. Jadi sujudnya makhluk-makhluk itu tidak dengan meletakkan dahi seperti yang kita lakukan di atas tanah, ya. Tetapi sujudnya mereka itu adalah sesuai dengan peran-peran mereka atau apa yang kemudian dijalani. Itu adalah bentuk sujud yang kemudian dilakukan. Bahwa sujudnya matahari, bulan, bintang, menurut Mujahid dan Qatadah ad-Dahak itu menyatakan adalah saat terbenam atau lenyap. Idza zalatis syamsu sajada kullu syai'in lillahi azza wa jalla. Jadi sujudnya matahari itu ketika sudah tergelincir, mau terbenam, mau maghrib, itu sujud. Itu bentuk sujud matahari saat tergelincir, itu adalah sujudnya kepada Allah. Sujudnya matahari juga dikabarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau, an Abi Dzar radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Dzar hina gharabatis syamsu. Ya. Jadi dari Abu Dzar, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata pada Abu Dzar, ketika matahari sedang terbenam, itu adalah sujudnya matahari. Dan ada banyak kemudian digambarkan, saya tidak sampaikan seluruhnya, bagaimana model-model sujudnya lautan dan sebagainya dengan ombak dan sebagainya itu. Tetapi secara umum kita memahami betul bahwa beberapa hal yang berkaitan dengan sujud itu, bahwa sujud yang kita lakukan di atas 7 anggota badan kita, ya. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dam. Jadi kalau bisa ketika kita sujud itu berada dalam posisi 7 anggota badan, termasuk jari-jari kaki kita itu. Jari-jari kita itu harus, kalau masih bisa, dilipat untuk menghadap kiblat. Itu bagian dari sujud. Model sujudnya harus benar. Berdasarkan beberapa riwayat hadis juga bahwa bacaan-bacaan ketika kita sujud ada banyak variasi. Contoh diantaranya saya sampaikan tadi, membaca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, atau membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu riwayat dari Abu Daud. Kalau riwayat dari Imam Ahmad itu cukup subhana rabbiyal a'la, itu riwayatnya Imam Ahmad. Tapi kalau riwayat dari Abu Dawud itu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Juga ada riwayat yang menyebutkan membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli. Juga ada membaca subuhun kudus rabbul malaikatu warruh. Jadi ini ada variasi-variasi ketika kita baca bacaan saat sujud. Posisi sujud adalah posisi terdekat seorang hamba kepada Allah, maka gunakan selain kita bertasbih memuji kepada Allah pada saat sujud itu dengan berdoa. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbi wa huwa sajid fa aksiru doa. Jadi posisi yang paling dekat seorang hamba kepada Allah itu adalah sujud. Maka di samping kita mengagungkan Allah, bertasbih pada Allah seperti pada saat ruku, maka di posisi sujud selain bertasbih pada Allah, gunakan itu kesempatan untuk berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah, karena itu adalah posisi yang paling sangat memungkinkan seorang hamba dan layak untuk diberikan permohonannya pada Allah. Boleh saat sujud kita menangis, ya, banyak sekali dalil yang kemudian dipakai itu, idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujada wa bukiya.
Jika dibacakan ayat-ayat Ar-Rahim kepada mereka, mereka kemudian segera menyungkur sujud dan menangis. Jadi Rasulullah SAW pun dalam beberapa riwayat pada saat sujud sambil menangis. Hanya saja tidak disukai tangisan dalam sujud itu dinampakkan di hadapan manusia. Saat Abu Umamah melewati seorang lelaki yang sujud, dia memperlama sujudnya dalam keadaan menangis. Lalu Abu Umamah itu kemudian menendangnya dengan kakinya, ya, menendang dengan kaki, dengan sentuhan dengan kakinya, sambil berkata, "Ya laha sajdatu law kanat fi baitik." Duh, betapa indahnya sujudmu dengan menangis itu, tapi lakukan di rumahmu. Tidak usah ditampak-tampakkan pada orang. Jadi kalau mau menangis pada saat sujud, lakukan itu saat di rumahmu. Jadi ulama menyatakan bahwa sangat tidak disukai kemudian tangisan dalam sujud itu pada saat dinampak-nampakkan pada orang atau pada saat salat fardu. Kalau bisa, kamu bagus itu menangis dalam sujudmu, tapi kalau bisa sudah di rumahmu saja, jangan kemudian ditampak-tampakkan. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan menjadi sebuah gambaran pada kita. Mudah-mudahan kita saatnya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah dan dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.